Shalom, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Yesus dan Bapa Satu. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mempresentasikan makalah ini. Baiklah, langsung pada pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan. Kita sebagai orang Kristen yang hidup dan percaya pada ajaran Yesus Kristus harus benar-benar memperhatikan setiap ajaran ataupun doktrin-doktrin yang muncul pada saat ini. Apakah hal itu sesuai dengan kebenaran dalam Alkitab atau tidak? Apapun ajaran atau doktrin-doktrin yang muncul pada saat ini, tetaplah kita berpatokan pada isi kitab suci atau Alkitab. Karena Alkitab adalah sebagai filternya. Sebagai orang Kristen tidak perlu meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Allah yang kita sembah itu adalah, Yesus yang kita sembah itu adalah benar-benar Allah yang hidup, yang mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Maka dalam hal ini, sebagai orang Kristen yang sejati yang percaya akan Yesus Kristus, tidak perlu meragukan dan akan kuasa Allah yang hidup sebagai juru selamat umat manusia. Langsung pada pokok pembahasan, yaitu yang pertama, Allah Tritunggal. Dan kedua, siapakah Yesus? Dan yang ketiga, siapa yang telah melihat aku? Telah melihat Bapa. Allah Tritunggal. Alkitab mengajarkan bahwa Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah dan Roh Kudus adalah Allah. Alkitab juga mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah. Meskipun kita memahami beberapa hal mengenai hubungan antara pribadi dalam Tritunggal ini, pada akhirnya kita tetap tidak dapat mengerti secara utuh. Namun demikian tidak berarti bahwa Tritunggal bukanlah konsep yang salah atau tidak alkitabiah. Ketika kita mempelajari topik ini, kita perlu ingat bahwa kosakata Tritunggal atau Trinitas tidak pernah sekalipun digunakan dalam Alkitab. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan ketritunggalan Allah, yaitu Allah yang terdiri dari 3 pribadi bersama dalam kekekalan. Yang kedua, siapakah Yesus? Yesus Kristus adalah Tuhan. Kristus seringkali berbicara kepada Bapa di dalam doa, namun pada sisi lainnya Kristus diperlihatkan dengan jelas sebagai Allah. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Sang Mesias adalah Allah yang perkasa. Jika Allah adalah Tuhan dan Yesus adalah Tuhan, belum lagi ditambah dengan Roh Kudus dalam Tuhan, bukan berarti ada 3 Tuhan. Memang untuk bisa dimengerti mengenai keilahian Yesus sangat sulit. Beberapa pendapat mengatakan bahwa untuk memahami Trinitas memerlukan iman. Namun bukan berarti tidak ada titik terang untuk memberikan pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua adalah Yesus adalah manusia. Yesus adalah seorang manusia yang diperanakan seorang manusia di mana dia mempunyai tubuh seperti manusia. Bisa merasakan lapar, dahaga, berdarah, dan sebagainya yang menyatakan bahwa badannya bersusunan seperti badan manusia lain dan membutuhkan bahan-bahan untuk langsung beradab. Yesus juga mempunyai jiwa juga. Matius 26 ayat 28 mengatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Perkataan yang terjemahkan dengan hati ialah pise, yaitu nyawa atau jiwa. Dan pada kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan rohnya kepada Allah. Yesus adalah manusia yang benar manusia. Maka dari itu ia dapat menjadi kepala manusia. Maka ia dapat mendatangkan keselamatan. Barang siapa menyangkal kodrat Allah di dalam Yesus tidak dapat berharap daripada penghukuman Tuhan Allah. Yang ketiga, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Itu kata Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepada Filipus, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri.
tetapi dari Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi yang menjadi kesimpulan bahwa jika kita berdoa memanggil Yesus Bapa, salahkah? Atau jika kita menyapa, oh Bapa Yesus, atau oh Roh Kudus, Tuhan Juru Selamatku, bagaimana seharusnya kita mengerti pribadi Bapa dan Yesus, serta bagaimana hubungan keduanya? Sebenarnya apa yang Alkitab nyatakan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta bagaimana hubungan di antara mereka, juga bagaimana kerjasama mereka, itulah yang mendorong para Bapa gerejawi menyimpulkan Allah yang mereka kenal seperti yang mereka utarakan dalam doktrin Tritunggal. Maka pertanyaan yang diajukan tadi sesungguhnya merupakan implikasi doktrin Tritunggal ke praktik kehidupan spiritual orang percaya. Jadi demikian presentasi daripada makalah ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.